Kejadian ini sekitar tahun 2014. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mela. Mela umur 21 tahun dan baru dapat kerja jadi anak magang di kantor itu. Jadi kantornya itu tuh berbentuk rumah tingkat, tapi bangunannya agak tua. Kayak kantor-kantor rumah sewa gitu, Moebi. Kebayangkan? Yeah. Nah, hari pertama Mela masuk ke kantor itu, Mela seneng banget karena dia kan masih kuliah ya. Jadi bener-bener baru pertama kali ngerasain kerja beneran. Walaupun ya emang cuma magang sih. Pas dia masuk, dia ketemu sama HRD-nya. Ngobrol-ngobrol, tanda tangan kontrak, dan langsung dikasih tahu ruangan kerjanya tuh di lantai 2. Jadi Mela ini tuh posisinya di sini jadi copywriter. Dia seruangan sama anak-anak magang lainnya. Terus sekitar jam 12 pas lagi makan siang, Mela makan di luar sama anak-anak magang lainnya. Namanya Novi sama Rizky. Pas lagi makan siang ya biasalah ngobrolin tentang bos-bos di kantor yang galak. Sama ada beberapa tentang kerjaan juga. Tapi tiba-tiba obrolannya tuh berubah. Jadi kayak Novi sama Rizky tuh ngerasa kalau kantor katanya tuh serem. Karena waktu itu pas leadernya mereka, namanya Mas Vio, lagi lembur. Mas Vio tuh kayak diganggu sama suara-suara sendok jatuh gitu loh. Terus katanya OB kantor mereka juga sering ngeliat penampakan di kantornya. Mela yang asik sama makanannya tiba-tiba mendadak nyimak cerita mereka kan. Terus Mela tuh bilang, demi apa kok serem banget. Tapi ya sebenarnya Novi sama Rizky juga gak percaya-percaya banget, karena kan bukan mereka yang ngalamin kan. Akhirnya mereka balik lagi ke kantor, terus lanjut kerja sampai jam 6 sore. Pas udah mau pulang, sebelum beresin tas, Mela bilang ke Novi sama Rizky kalau dia tuh mau ke toilet. Pas udah di depan toilet lantai 2, ternyata ada orangnya. Karena Mela juga udah kebelet banget, akhirnya dia tuh lari ke bawah, ke arah pantry. Jadi kalau ke bawah ke lantai 1 tuh pas turun tangga langsung belok kiri. Nah di bawah tangga persis tuh ada toilet. Dan kebetulan di bawah itu tuh udah gak ada orang sama sekali, dan lampunya tuh udah mati. Jadi dengan perasaan takutnya si Mela ini, dia tuh gak beraniin diri buat ke toilet ya. Nah jadinya di bawah tangga itu tuh ada 2 pintu hadap-hadapan. Karena gak ada sign toiletnya, jadinya dengan buru-buru Mela tuh coba buka dua-duanya. Pas Mela ngetok-ngetok dan buka gagang pintu ruangan yang satu, di situ Mela kaget banget. Karena tiba-tiba Mela dengar suara ketokan pintu dari dalam. Terus di situ Mela bilang, sorry. Karena di situ dia mikir ada orang kan di dalamnya. Tapi ini posisinya si Mela belum buka pintunya? Belum, baru ngetok-ngetok Mela. Terus mau buka gagang pintunya Moy. Akhirnya dia tuh buka pintu yang satunya kan yang di seberangnya. Pas dia ketok terus buka, kebuka nih, bener itu toilet. Akhirnya Mela buang air kecil. Abis itu dia langsung naik ke atas buat siap-siap pulang. Terus Mela bilang ke Novi sama Rizky, toilet lantai 1 tuh ada 2 ya, seberang-seberangan. Novi sama Rizky tuh bingung dengernya. Terus bilang ke Mela, hah cuma 1 Mel? Oh soalnya tadi pas gue ketok pintu yang 1 tuh ada yang ngetok balik dari dalam. Ngedenger itu Novi sama Rizky tuh malah nakut-nakutin Mela. Terus bilang, ayo siapa tuh? Jangan-jangan penunggu kantor ini. Mana lagi maghrib Mel. Tapi udahlah gak usah dipikirin, perasaan lo aja paling. Akhirnya Mela gak mau mikirin itu kan, karena ya dia mikir juga mungkin dia salah denger kan. Akhirnya mereka bertiga pulang sendiri-sendiri ke rumah. Besok paginya Mela tuh mau datang ke kantor lebih pagi, karena rumahnya dia tuh kan di Bekasi. Nah ke kantor yang di Kemang ini kan jauh banget ya. Karena kantornya juga masuk jam 8, akhirnya dia naik kereta pertama jam 5 pagi. Sampai di kantor sekitar jam setengah 7, Mela langsung duduk di meja kantornya di lantai 2. Tapi karena dia bosen juga nunggu yang lain belum datang, akhirnya dia ke pantry nyeduh teh anget di lantai 1. Ini setengah 7 pagi udah rame kantornya? Belum ada yang datang bahkan. Nah pas Mela lagi ngaduk gula, Mela tuh dengar kayak ada suara ketokan pintu. Mela berusaha dengar untuk memperjelaskan. Pas dia lagi nyari sumber suaranya, gak taunya suaranya tuh ada dari dalam pintu seberang toilet dia kemarin. Karena kebetulan lokasi pantry tuh deket sama toilet lantai 1. Mela nengok kanan kiri, berusaha nyari orang yang udah datang ke kantor, tapi tuh belum ada siapa-siapa. Dia berusaha manggil OB kantornya, namanya Mas Andre. Mas Andre, tapi gak ada juga. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri untuk ke dekat pintu itu. Ini berarti sumber suaranya tuh dari ruangan yang pas si Mela ketok-ketok dibalas dari dalamnya gitu ya? Iya bener Bi. Oke, terus. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri kan buat ke dekat pintu itu. Dia jalan pelan-pelan, dia megang gagang pintunya, dibuka lah sama dia. Ternyata pintunya tuh gak kekunci Bi. Mela bisa masuk ke dalam situ. Pas Mela masuk, Mela batuk-batuk karena nyium kayak bau ruangan yang gak pernah dibuka, yang isinya tuh full debu semua gitu loh. Dia lihat kanan kiri, isinya tuh kayak banyak kerak-kerak.
ruangannya tuh juga kecil banget ternyata. Di raknya tuh kayak ada album-album foto gitu. Pas Mela lihat, kayaknya sih itu keluarga yang nyewain rumah kantor ini. Terus Mela ngeliat di pojokan kayak ada box, tapi ditutupin pakai kain merah. Gak tau kenapa ya, Mela tuh penasaran banget dan pengen buka box itu. Akhirnya Mela deketin box itu. Dia buka kain merahnya, terus dia buka box ya. Pas dia buka, Mela kaget banget Muibi. Di dalam box itu ada satu pasang bola mata manusia, sama ada jari manis manusia yang masih ada cincin di jarinya. Anjing. Shit. Ngeliat itu Mela langsung lari dari ruangan itu. Dia buru-buru nutup boxnya dan langsung naik ke lantai 2. Nah kebetulan Novi sama Rizky tuh udah ada di ruangan mereka. Mereka nanyain Mela kenapa Mela kayak orang ketakutan kayak gitu. Tapi Mela jawab, gak apa-apa, tadi abis nyeduh teh aja. Mela tuh disitu mau banget Moibi nanya ke mereka atau bahkan ke atasan mereka buat mastiin itu tuh ruangan apa dan kenapa ada bola mata bahkan jari di box itu. Tapi Mela takut dimarahin karena dia tuh anak baru kan. Jatuhnya dia lancang gak sih kalau kayak main masuk terus buka-buka box itu. Ya benar. Akhirnya Mela diem aja dan berusaha fokus kerja. Sekitar jam 12 pas makan siang pun Mela gak nafsu makan. Karena abis ngeliat itu kan kayak lo bayangin aja gak sih, abis lihat bola mata sama jari manusia kan enek ya rasanya. Nah akhirnya Mela tuh kepikiran buat nanya ke Mas Andre aja, si OB-nya itu. Nanyain kalau itu tuh ruangan apa. Akhirnya Mela turun ke pantry buat nemuin Mas Andre. Pas dia liat Mas Andre ini tuh mimiknya gak enak banget ngeliat Mela. Bahkan sebelum ngomong apa-apa, Mas Andre tuh langsung ngomong ke Mela, "Mbak, tadi pagi masuk ke ruangan itu ya?" Di situ Mela sambil gemeteran bilang ke Mas Andre, Iya mas, maaf banget mas, tapi itu ruangan apa ya?" Mas Andre bilang ke Mela, intinya Mela gak boleh nyentuh atau deket-deket ruangan itu lagi. Atau Mela akan diminta pertanggungjawaban sama orang yang punya bola mata sama jari itu. Shit, serem banget. Dengar itu Mela kaget banget. Berarti Mas Andre tuh tahu apa yang ada di dalam ruangan itu kan. Iya benar. Terus Mela bilang, "Enggak mas, saya gak mau deket-deket ke situ lagi. Maafin saya mas udah masuk ke situ. Awalnya saya cuma dengar ada ketokan aja kok." Abis denger apa yang Mas Andre omongin, sepanjang hari Mela tuh makin gak bisa fokus kerja. Sampai bikin kerjaannya dia tuh lebih lama dan pulang lebih malam, kayak jam 8 malam. Akhirnya pas semua kerjaannya udah selesai dan posisinya Mela tinggal sendirian di ruangan itu, Mela siap-siap mau pulang. Tapi tiba-tiba Mela dengar ada suara mesin fingerprint bunyi, kayak suara orang mau keluar gitu loh. Padahal posisinya dia sendirian di situ. Iya bener Oke. Nah pas Mela ngeliat ke arah mesin fingerprint itu tuh gak ada siapa-siapa Moibi. Tapi pas Mela ngedeket ke arah mesin fingerprint itu, Mela ngeliat ada jari nempel di fingerprint itu. Nah jari itu tuh sama persis sama apa yang Mela lihat di box tadi pagi. Oh shit. Ini jari doang Nat? Iya jari doang Moy. Satu jari doang, gak ada tangannya gitu? Satu jari doang dan ada cincinnya bahkan. Bangsat. Anjing, jari melayang gitu. Iya Bi. Oh shit. Terus Mela langsung lari keluar kantor, bener-bener gak berani sama sekali. Dia langsung pulang, mandi, keramas, bersih-bersih. Nah pas Mela tidur, Mela tuh mimpi Moibi. Kayak lo tau kan kalau mimpi tuh cuma cuplikan-cuplikan doang. Kayak ada perempuan ngeliatin dia senyum-senyum. Terus pas mimpinya berubah lagi, Mela tuh ngeliat kayak ada jendela di depan dia. Dan pas dia lihat ke jendela itu, Mela tuh ngeliat di dalamnya tuh kantornya ternyata. Dan ada perempuan kayak jatuh dari tangga dan udah banyak darahnya di lantai. Pas Mela bangun juga Mela masih bingung sama maksud dari mimpi ini. Akhirnya Mela siap-siap ke kantor dan sesampainya dia di kantor, dia langsung nyari Mas Andre. Dia ceritain apa yang dia lihat semalam dan dia hubung-hubungin sama mimpi dia semalam. Pas denger cerita Mela, Mas Andre balik cerita ke Mela. Ternyata ruangan ini tuh gak pernah dibuka sama siapapun yang mau nyewa rumah ini. Karena sebenarnya pemilik rumah ini tuh udah wanti-wanti untuk gak ngebolehin siapapun buka ruangan ini. Jadi Mas Andre dulu diceritain sama pemilik rumah ini. Katanya rumah ini tuh rumah dia dan istrinya. Dan istrinya waktu itu ditusuk sampai mati sama maling yang mau nyuri di rumah mereka. Oh shit. Di situ pemilik ini tuh sedih banget dan mutusin buat ambil bola mata dan jari tangan istrinya ini. Karena itu tuh kayak bagian tubuh yang paling disukain sama suaminya ini. Anjir. Fuck. Kenapa bagian tubuhnya masih ditinggal di rumah itu? Karena pemiliknya ini tuh ngerasa kalau bagian tubuh itu tuh jimat buat rumah ini. Kayak bikin rumah ini aman karena istrinya gitu loh.
Jadi kayak kesannya si bola mata dan jarinya istri ini bakal menangkal dari kayak maling atau hal-hal buruk buat ke rumah itu gitu. Iya bener Bi. Wow. Ya berarti ruangan itu beneran jadi kayak ruangan sakral gak sih? Ruangan terlarang gak sih? Iya makanya kenapa si Mela sampai diikutin sosok ini. Karena tuh ini kan ruangan yang sakral ya. Jadi kayak Mela tuh ngacak-ngacak ruangannya gitu loh. Lagian juga anehnya ruangannya gak dikunci sih ya? Nah itu dia tuh.